Halo Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. Setiap tahunnya, air sungai Mekong meluap, membuat dataran dan hutan yang tadinya kering bisa menjadi lahan basah yang luas berkat lubernya air dari sungai. Keadaan ini membuat banyak ikan menjelajahi beberapa tempat yang tadinya nggak bisa mereka datangi. Kamboja adalah negara yang dilalui oleh sungai Mekong. Negara ini sangat mengandalkan sungai Mekong sebagai sumber pangan bagi banyak warganya. Alih-alih mengandalkan budidaya ikan, Kamboja lebih sering mengambil ikan dari sungai. Lubernya air dari dalam sungai yang terjadi di setiap tahun ini membawa banyak ikan untuk bermigrasi ke lahan basah yang tadinya adalah daratan tersebut. Dalam momen ini, banyak orang memanfaatkannya sebagai waktu untuk panen ikan. Dari sebuah fenomena alam ini, terbitlah dua kategori ikan yang jadi sumber pangan bagi warga Kamboja. Sama seperti banyak hal kehidupan yang sering dipisah menjadi dua, yaitu yin dan yang, baik dan buruk. Dua kategori ikan ini juga dipisah menjadi dua, yaitu ikan putih dan ikan hitam. Apakah itu ikan putih dan apakah itu ikan hitam? Apakah ini ikan jahat dan ikan baik? Atau ikan yang mahal dan ikan yang murah? Yuk simak semuanya dan nonton video ini sampai habis. Bab 1. Perikanan di Kamboja. Perikanan menjadi sektor industri yang paling berpengaruh di Kamboja. Sejak tahun 2000, produksi perikanan darat di Kamboja menduduki peringkat keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Bangladesh. Namun, jika hanya menghitung tangkapan rata-rata ikan air tawar per kapita, Kamboja menduduki peringkat pertama di dunia. Begitu berpengaruhnya perikanan di sana sampai membuat 6 juta orang yang hidup di sekitar Sungai Mekong atau Danau Tonle Sap bisa mendapat mata pencaharian dari mencari ikan. Kamboja emang punya banyak sumber ikan, terutama yang berasal dari Danau Tonle Sap dan Sungai Mekong. Tapi, nggak semua dari 6 juta orang itu menganggap mencari ikan sebagai pekerjaan tetap. Hanya 10% yang menganggap mereka emang hidup dan mati dari mencari ikan. Sementara sisanya lebih menganggap profesi ini sebagai sampingan aja. Ya mungkin sama kayak kamu yang punya banyak proyek freelance buat tambahan uang saku. Orang Kamboja emang suka banget makan ikan. Angka konsumsi ikan per kapitanya bahkan termasuk yang tertinggi di dunia, mencapai 37,5 kg per tahun. Padahal, masyarakat Kamboja yang tinggal di sepanjang daratan rendah di sekitar Danau Tonle Sap dan Sungai Mekong mengkonsumsi ikan hingga 67 kg per tahun. Kamboja jauh melampaui negara-negara lain di dunia yang rata-rata mengkonsumsi 15 kg ikan per orang. Dengan besarnya antusias warga Kamboja terhadap ikan dan begitu pentingnya ekosistem perikanan sebagai sumber pangan di sana, banyak yang khawatir jika kondisi perikanan Kamboja bisa tergelincir dan mengalami krisis. Pemerintah kerajaan Kamboja sendiri sudah mengungkap kalau kondisi perikanan di sana baik-baik aja dan mereka melakukan beberapa upaya nyata untuk menyeimbangkan perikanan Kamboja agar tidak masuk ke dalam jurang krisis. Populasi ikan favorit warga di sana yaitu Leuciscus leucius yang dinilai masih banyak. Kerajaan rajin menegakkan peraturan perikanan dan membangun kembali koperasi perikanan. Mereka berpendapat jika aturan bisa dijalankan dengan baik, maka kondisi perikanan di Kamboja akan baik-baik aja. Ikan menjadi komoditas penting bagi warga Kamboja untuk memenuhi kebutuhan primernya setiap hari. Ikan juga jadi sumber protein terbesar bagi warga di sana. Lalu, bagaimana dengan cerita soal ikan hitam dan ikan putih yang menjadi andalan bagi masyarakat di sana? Bab 2. Ikan hitam versus ikan putih. Setiap tahunnya, Sungai Mekong meluap. Luapan air ini nggak bikin sebuah bencana alam kayak banjir. Justru, luapan ini membuka lahan baru bagi para nelayan untuk menangkap ikan. Dataran yang tadinya kering kerontang, ketika air sungai meluap berubah menjadi danau kecil yang ditinggali oleh banyak ikan. Fenomena ini juga membawa banyak jenis ikan asal Sungai Mekong untuk bermigrasi ke lahan baru ini untuk mencari makan. Fenomena alam ini yang membuat ikan putih dan ikan hitam menampakkan dirinya ke permukaan. Apa itu ikan putih? Ikan putih adalah sebuah kategori untuk ikan-ikan yang hidup di sungai, namun akan melakukan migrasi ke lahan-lahan basah baru ini untuk berpindah tempat tinggal sekaligus mencari sumber makan yang baru. Mereka meninggalkan habitat aslinya yaitu Sungai Mekong untuk mencari peluang baru di lahan basah yang sering disebut sebagai floodplains ini. Mereka akan bertahan di floodplains atau daratan banjir untuk mencari makan dan bertumbuh besar. Ketika musim hujan berhenti dan air mulai mengering, mereka bakal balik lagi ke sungai untuk menyelamatkan diri.
Sebenarnya ikan-ikan ini lebih suka hidup di daratan banjir, makanya langkah mereka kembali ke Sungai Mekong bisa dianggap sebagai aksi pengungsian. Di Sungai Mekong, mereka akan bertumbuh besar dan berkembang biak. Sebelum nanti anak-anaknya akan kembali lagi ke wilayah dataran banjir buat tumbuh dan bertambah besar. Siklus migrasi ini sangat penting dan jadi fase yang paling vital dalam kehidupan ikan-ikan putih. Penasaran kan ikan-ikan apa aja yang termasuk kategori ikan putih? Mereka adalah Hemibagrus nemurus, Barbonymus altus, Eurygos sp, Oxyeleotris marmorata, Pangasius hypothalamus, Pangasius larnaudi, Walagiatu, Bosmania microlepis, dan masih banyak lagi. Dalam daftar ini banyak banget jenis lele yang masuk ke dalamnya. Sementara itu, ikan apa ya yang termasuk ke dalam kategori ikan hitam? Kamu pasti menebak kalau ikan hitam diisi oleh ikan-ikan predator galak yang gak segan buat menghabisi semua mangsanya. Sebenarnya kamu gak salah, karena beberapa dari ikan hitam adalah si predator ganas. Ikan hitam adalah ikan-ikan yang sebaliknya dengan ikan putih. Mereka bisa tetap bertahan hidup di dataran banjir ketika musim kering datang. Ikan-ikan ini bisa mencari tempat tinggal di dataran basah dengan air yang cetek seperti di pesawahan, tepi danau, kolam kecil, dan kanal. Mereka nggak ikut ikan-ikan putih buat kembali bermigrasi dan pulang ke Sungai Mekong. Ikan-ikan hitam tetap tinggal di dataran banjir dan nggak terlalu terpengaruh oleh perubahan musim. Padahal air di tempat-tempat yang mengering ini makin memprihatinkan kualitasnya. Air udah jauh dari kata jernih karena bercampur dengan lumpur, tanin, dan banyak kotoran lain. Bercampurnya air dengan kotoran dan tanin membuat kualitas air menjadi semakin jelek, sehingga kadar oksigen juga makin mengecil. Nah, walau kualitas air semakin memburuk dan kondisi habitatnya nggak lagi dianggap layak buat ditinggali, ikan-ikan ini ternyata masih bisa tetap bertahan. Ikan-ikan yang termasuk dalam kategori ikan hitam adalah Anabas testudineus, Ospiteron bangalens, Channa striata, Channa microplet, sama Channa micropeltes, dan beberapa jenis ikan lainnya. Mengapa ikan-ikan di atas bisa hidup di habitat yang jauh dari kata layak? Nampaknya ikan-ikan tersebut memiliki sebuah kemampuan unik yang membuat mereka bisa tenang aja walau air semakin rendah dan kualitasnya makin buruk. Channa striata, Channa micropletes, dan ikan betok adalah ikan-ikan yang masuk dalam orde Anabantiformes atau ikan-ikan yang punya pernafasan labirin. Ikan-ikan ini bernafas dengan menenggak oksigen keluar dari permukaan air. Jadi mereka nggak terlalu peduli dengan kadar oksigen di dalam air. Mau airnya nihil oksigen atau malah lagi penuh oksigen, ikan-ikan ini bakal mengambil nafas ke permukaan air. Kemampuan ini membawa keuntungan yang sangat berarti karena mereka nggak perlu balik ke Sungai Mekong untuk hidup. Ikan-ikan hitam tetap bisa bertahan di dataran banjir. Walau musim berganti dan keadaan airnya menjadi lebih kering, beberapa ikan macam belut dan ikan gabus malah bisa menggali ke dalam tanah untuk berhibernasi, menunggu sampai air kembali menggenangi permukaan tanah di musim hujan. Bab 3. Apa keuntungannya untuk warga Kamboja? Pergantian musim dari musim hujan ke musim panas setiap tahunnya membuat Sungai Mekong menjadi meluap dan menciptakan banyak habitat baru untuk para ikan. Dataran banjir terbentuk dan ikan bermigrasi dengan masuk ke dalam lahan baru untuk mencari makan dan bertumbuh besar. Ketika musim hujan berakhir, ikan-ikan ini akan kembali ke sungai untuk berkembang biak. Sedangkan ada pula ikan yang gak perlu buat kembali ke sungai karena mereka secara natural tetap bisa bertahan hidup di dataran banjir walau air semakin cetek dan kualitasnya memburuk. Kedua ikan inilah yang dinamakan sebagai ikan putih dan ikan hitam. Lalu, apa kira-kira yang bisa dimanfaatkan warga Kamboja dalam fenomena ini? Jelas, kehadiran dua kategori ikan ini sama dengan menyediakan sumber daya alam yang gak terbatas buat para warga dan nelayan di sana. Perbedaan siklus kehidupan kedua kategori ikan ini justru membawa rezeki bagi para warga karena mereka bisa punya sumber pangan selama 1 tahun penuh. Pada musim hujan yang biasanya terjadi antara bulan Juni ke November, para nelayan bisa memanfaatkan ikan-ikan yang ada di dataran banjir karena populasinya yang jelas meningkat. Berbeda dengan Indonesia yang biasanya akhir tahun di Sungai Mekong yang meliputi rata-rata cuaca hujan Vietnam, Thailand, Kamboja, Laos, dan Myanmar malah panas dan gak diguyur hujan. Nah, pas masa inilah nelayan mulai memanfaatkan ikan-ikan hitam sebagai tangkapannya karena mereka tetap bisa bertahan hidup walau airnya menjadi dangkal. Di Kamboja, gak ada musim tertentu yang bisa menghalangi atau mengurangi jumlah tangkapan ikan
karena sepanjang tahun ada ikan putih dan ikan hitam yang bisa mereka manfaatkan sebagai sumber pangan dan mata pencarian. Ikan-ikan hitam seperti ikan gabus sering dijadikan hidangan lezat yang cukup bergengsi di sana. Gak kaget kalau cana juga merupakan salah satu ikan yang sangat digemari oleh warga Kamboja, walaupun bukan sebagai ikan peliharaan. Bab 4. Kesimpulan. Siklus hidup yang berbeda dari spesies ikan putih dan ikan hitam membantu memasok protein ke masyarakat Kamboja hampir sepanjang tahun, menjadikannya sumber ketahanan pangan yang berharga. Kehadiran mereka memang sangat berarti untuk masyarakat Kamboja. Tinggal bagaimana Kamboja mengelolanya aja, agar sumber daya alam ini bisa tetap bertahan di tengah banyaknya masalah seperti penangkapan berlebihan, perubahan iklim, dan juga polusi air yang menjadi momok bagi Sungai Mekong.